Silakan masuk. Boleh duduk di mana, Bu? Terserah, nyamannya Kak Haura aja. Sini jadi, Bu. Dengan Kak Haura ya? Iya, Bu. Kak Haura kesini tadi naik apa? Naik motor. Kehujanan nggak? Kehujanan, padahal tadi pas saya dari kos tuh nggak hujan kan, Bu, tapi pas nih sampai depan kantor ibunya langsung hujan deras. Oh, berarti sedikit kebasahan. Sedikit kehujanan. Kak Haura bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini sehat, alhamdulillah. Kak Haura kesibukannya apa akhir-akhir ini? Kesibukan saya akhir-akhir ini, saya kan kuliah, Bu, di jurusan di ilmu pendidikan gitu. Jadi di semester ini tuh banyak kegiatan turun lapangan gitu, observasi gitu, Bu. Agak hektik loh, Bu, jadinya kesini gitu. Oh, jadi sering itu observasi ya? Sering turun lapangan akhir-akhir ini. Tapi itu apa mudah cari kayak sasarannya itu? Agak susah sih, Bu, karena kebetulan saya kan kelompoknya itu dapat SMA. Nah, SMA tuh akhir-akhir ini tuh pada ujian, jadi kemarin sampai nyari SMA swasta sampai agak ke kabupaten gitu baru dapat gitu. Iya, sekarang lagi musim udah ujian pasti susah ya sekolah nerimanya. Iya, Bu, susah, tapi untungnya dapat sih. Jadi Kak Haura ini nggak ada organisasi atau apapun? Organisasi nggak ada sih, Bu, cuman kadang paling ikut kayak volunteer gitu, tipis-tipis aja, Bu. Kak Haura ini tahu konseling ini dari mana? Saya tahu konseling ini dari kakak sepupu saya sih, Bu. Jadi saya kan kayak sering cerita gitu kan, Bu, ke teman sama kakak sepupu. Tapi si kakak sepupu ini kayak dia udah agak diva semua kali ya, Bu, dengan saya. Jadi udah kamu ini aja dicobain apa konseling gitu di tempatnya ibu. Jadi saya coba daftar kemarin di sosmed gitu, baru diarahin jadwalnya dapat hari ini. Jadi hari ini benar-benar free. Free. Jadi ini pertama kalinya Kak Haura untuk sesi konseling? Iya, Bu, pertama kali saya datang ke real konseling. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya Kak. Perkenalkan, saya Amalia Zen. Kak Haura bisa panggil saya Zen, Kak, Ibu, atau Mbak, terserahnya Kak Haura, senyamannya aja ya. Jadi di sesi konseling ini saya sebagai konselor, jadi saya akan memfasilitasi semua kegiatan di konseling ini, dan Kak Haura ini sebagai konseling untuk menceritakan semua nih apa yang mengganggu Kak Haura akhir-akhir ini. Nah, dalam sesi konseling ini ada beberapa asas Kak. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan dan juga keterbukaan, lalu ketersediaan. Nah, dalam sesi ini Kak Haura tidak perlu takut kalau nanti ceritanya takut kesebar di luar atau saya bocor kemana-mana. Nah, jadi dalam sesi konseling ini Kak Haura bicara apapun tidak akan saya sebarkan ke luar sesi konseling ini. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi saya harapkan Kak Haura pada sesi konseling ini sangat terbuka karena itu sangat mendukung sesi konseling ini berjalan dengan lancar, dan saya nanti juga akan membantu Kak Haura untuk mungkin menemukan hal-hal yang mungkin Kak Haura belum bisa sampaikan begitu. Lalu ada asas kesukarelawan. Jadi Kak Haura ini kesini memang karena keinginan Kak Haura sendiri kan, tanpa ada paksaan? Iya, karena keinginan saya sendiri. Oke, baik. Nah, sesi konseling ini juga akan berjalan kurang lebih selama 45 menit. Apakah Kak Haura sudah siap? Sudah. Jadi di sini Kak Haura ingin mengeluarkan apa nih yang akhir-akhir ini mengganggu Kak Haura? Jadi saya saya belum tahu. Ya itu. Nah, setelah Kak Haura memahami konseling ini apa, saya ingin tahu deh tujuan Kak Haura sendiri untuk konseling ini itu apa sih? Yang pertama sih, Bu, karena saya pengen cerita. Karena kan saya cerita ke teman sama kakak sepupu saya tuh kayak saya nggak dapetin feedback yang saya mau gitu, yang sesuai kayak sebenarnya nggak tahu sih, Bu, antara saya butuh validasi atau mungkin butuh didengar atau gimana gitu. Untuk tujuannya sih saya pengen tahu sebenarnya perasaan saya atas permasalahan yang saya hadapi ini kayak gimana, sama sebenarnya tindakan saya tuh apakah sudah benar atau gimana gitu. Itu saya masih bingung. Oke, baik. Jadi Kak Haura ini sudah memiliki beberapa tujuan ya pada sesi konseling ini, dan saya harapkan pada sesi konseling ini nanti Kak Haura
bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, pada sesi konseling ini saya sambil mencatat poin-poin yang Kak Haura sampaikan, tidak apa-apa? Iya betul. Baik, Kak Haura bisa mulai menceritakan apa hal-hal yang mungkin mengganggu Kak Haura akhir-akhir ini. Jadi Bu, awalnya itu saya kan memang alhamdulillah lahir dari dalam keluarga yang harmonis gitu, yang kayak cemara gitu Bu. Cuman memang sempat ada beberapa konflik yang tidak pernah saya bayangkan sebagai anak gitu. Konflik yang ditujukan kepada bapak saya gitu. Dimana bapak saya ini mungkin ada kayak perbuatan-perbuatan yang memicu kepercayaan saya terhadap dia gitu. Nah, memicu kepercayaan inilah yang akhirnya membuat hubungan saya kepada ayah saya itu sedikit renggang di beberapa waktu pada saat itu gitu. Nah, di beberapa waktu pada saat itu akhirnya um, udah membaik, tapi itu sempat terjadi lagi gitu Bu, konfliknya itu. Nah, ketika terjadi lagi dan sudah membaik lagi, saya masih kadang merasa tidak percaya gitu atas tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan bapak saya kepada saya, dan pemicunya ya karena konflik yang pernah terjadi antara saya dengan bapak saya itu. Oke, jadi kalau saya dengar dari cerita Kak Haura, berarti Kak Haura ini sempat sangat dekat ya dengan ayahnya. Namun karena konflik ini Kak Haura menjadi renggang dengan hal itu. Nah, setelah Kak Haura tadi merasa adanya tidak kepercayaan dan juga apa kejadian yang terus berulang kali, apa yang Kak Haura rasakan? Yang saya rasakan itu kadang saya suka merasa bersalah gitu Bu. Ketika sebenarnya hubungannya itu sudah membaik Bu, tapi kan karena sempat ada konflik itu akhirnya timbul rasa ketidakpercayaan dan hubungan yang merenggang itu. Tapi sebenarnya hubungan yang merenggang itu sudah perlahan membaik. Cuman perlahan membaik itu sering timbulnya rasa bersalah dan ketidakpercayaan ketika saya teringat momen-momen itu karena hubungannya sudah membaik. Nah, ketika hubungan itu sudah membaik, namun Kak Haura kan tadi sempat timbul beberapa perasaan yang terus terjadi ya. Nah, itu apakah mengganggu hubungan Kak Haura atau mungkin perilaku Kak Haura kepada sama? Agak mengganggu sih Bu. Kadang ketika saya teringat momen itu, terus ketika saya timbul rasa bersalah itu, jadinya kayak nggak mau ngomong dulu gitu, kayak jadinya kayak aksi gitu, jadi kayak agak kesel gitu loh Bu. Jadi setelah kejadian ini tuh Kak Haura sering kali tidak mengucapkan apa yang ingin Kak Haura katakan kayak sih kayak gitu. Iya, karena kayaknya sebenarnya udah lewat, tapi sering ada pemicu-pemicu yang membuat saya kayak apa sih, kayak nggak usah ngomongin kayak gitu, kayak seakan-akan itu nggak pernah terjadi aja gitu. Oke, jadi hal itu sangat memicu Kak Haura rasa tidak percaya Kak Haura timbul lagi ya. Gitu. Oke, jadi di sini Kak Haura ada emosi yang mungkin terus kembali ketika momen-momen itu tersenggol gitu mungkin. Iya Bu, kayak gitu kali ya Bu, jadi kayak momen-momen itu ada jadi agak kayak kesenggol gitu ya Bu ya. Oke. Nah, di sini tadi saya sudah mendengar konflik-konflik Kak Haura, dan di sini kita akan menerapkan beberapa teknik Kak. Nah, yang pertama itu ada teknik kursi kosong, di mana Kak Haura nanti ini menceritakan dulu nih kayak berperan sebagai Kak Haura dan juga ayah Kak Haura pada saat itu, momen saat itu, tapi Kak Haura rasakan pada saat ini. Bisa dipahami? Bisa. Jadi ini saya kayak menjelaskan kejadian yang pada saat itu terjadi gitu ya Bu. Jadi ini saya mau cerita dulu. Jadi awalnya itu misal kayak saya tuh mau cerita gitu, terus saya cerita ke bapak saya, jadi bapak saya nasihatin tapi kayak nasihatnya kurang gitu misalnya. Jadi misalnya ini saya jadi siapa Bu? Saya dulu ya. Gini, ya apa karena lo ini habis main ke sana, tapi kayak orang-orang di sana tuh kayak ini loh, pasti kayak kurang gitu sama Rara, pasti mereka tuh kayak kesannya tuh songong gitu sama Rara, padahal mah slow aja, santai aja gitu. Terus sering kan ya. Terus bapak saya tuh biasanya ngomongnya kayak ya udah kan nggak semua orang itu harus kamu nggak semua orang itu harus ngikutin mau kamu, terus kayak nggak semuanya itu tuh udah kamu tuh nggak usah baper, nggak usah alay gitu.
Terus saya pindah lagi, saya ngomong ke bapak saya kayak, apa sih orang mau kayak cuman kayak gitu aja, ya udah aku aja jangan alay, kayak santai aja, tapi memang mereka kayak gitu gitu. Nah di momen-momen kayak gitu tuh bikin saya kayak mungkin nadanya kali ya, nada bapak saya nasihatin tuh kayak apa sih, kayak nggak pernah ngerasain kayak gitu loh, nggak usah kita kayak gitu. Oke, jadi Kak Aura ini ngerasa kalau Kak Ayah ini nggak bisa ngerasain apa yang di momen Kak Aura itu. Iya. Jadi Kak Aura kalau menjawab ayah Kak Aura, nadanya mungkin sedikit Tinggi gitu kan ya Bu. Nah, dari Kak Aura tadi memerankan ini, sekarang kita akan memasuki ke teknik. Apakah Kak Aura ada lagi yang ingin? Udah sih Bu. Ya? Iya. Oke, nah, dari Kak Aura tadi memerankan kejadian saat itu, bagaimana perasaan Kak Aura? Perasaan saya tuh ada rasa keingatnya sih Bu. Keingatnya kayak masih ada, ini bahkan saya nggak peraga ini tuh ada rasa bersalah gitu Bu, karena pas nasihatin itu sebenarnya mungkin ada nasihat itu benar Bu ya kan, tapi karena pernah ada konflik itu, jadi saya tuh curhat, saya pengen gitu kan, tapi ketika dinasehatin dan nggak sesuai sama saya, jadi saya tuh merasa kayak apa sih, kayak nggak usah kayak gitu loh, kayak paling bener aja gitu kayak gitu Bu. Jadi Kak Aura ketika tadi memerankan itu sempat ke distract ya, dan juga muncul perasaan bersalah lagi. Iya Bu, kayak ada rasa bersalahnya lagi. Oke, dari situ kita akan lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu teknik top dog dan juga underdog. Nah, di situ di top dog Kak Aura ini mungkin mengatakan hal atau emosi yang mungkin Kak Aura ingin sampaikan ke ayah Kak Aura. Lalu Kak Aura berpindah ke underdog, di mana itu Kak Aura bukan sebagai ayah Kak Aura, dan Kak Aura mengatakan apa sih yang sebenarnya Kak Aura ingin dapatkan dari ayah Kak Aura. Dari pahami Bisa Bu. Ini kejadiannya waktu uang bulanan saya habis gitu. Jadi saya kan ada bilang ke ayah saya, ya ini udah mau bayar kos gitu. Terus nantinya ayah saya bilang gini, oh ya udah nanti ayah transfer, tungguin aja. Terus saya balik lagi, saya bilang kayak, ya makasih ayah gitu. Terus ayah tuh ngasih uang lebihan gitu. Terus sampai di sini saya bilang, bukannya kemarin udah di TF ya, kayaknya itu kemarin di TF banyak banget deh. Terus habis itu saya kesini, saya bilang, loh itu kan TF yang kemarin kan udah habis gara-gara ini apa sih ngebayarin adik saya ada kasih gitu kan. Terus juga bayarin ini kan ayah nggak gantiin duit yang itu kan Lara yang bayarin itu semua pas kesini dan lain-lain gitu. Terus ayah saya gini, yaudah kamu jangan boros lah, itu loh uang dikasih udah berapa itu dikasih kemarin, berapa yang kasih tuh satu kah kemarin berapa itu, kamu jangan boros lah, itu kan kemarin ini gitu. Terus yang paling saya ingat itu apa, bohong kamu nih, orang kemarin udah yang kasih kok gini. Terus habis itu saya bilang kayak gini, loh emang habis bagus saya loh ya ini kok kalau enggak ya sudah Lara bilang sama ibu aja gitu. Terus habis itu ayah saya bilang bukannya kayak gitu, tapi uangnya tuh dikelola, dicatat, diatur gitu. Terus saya udah saya diem aja. Di situ saya agak pernah ini sih Bu, agak kayak kena gitu karena saya dibilang boros, padahal saya nggak beli apa-apa gitu loh Bu. Terus saya tuh juga kalau beli apa-apa tuh saya ngomong, misal saya beli sepatu, beli apa tuh saya ngomong. Jadi saya bukan tipikal yang belanja mall itu, saya enggak Bu. Emang saya beli makan gitu kan. Terus habis itu ketika dibilang boros itu nggak lama mama saya itu nge-TF uang lagi buat saya. Terus saya bilang sama ibu saya gini kayak, nggak usah lah Bu TF, ntar ayah bilangin boros lagi gini gitu. Nggak apa-apa, ini kan uang ibu pengen ngasih kenapa gitu kan. Terus habis itu ibu saya bilang itu tuh ayah maksudnya baik ngomongin kayak gitu. Ya tapi kan memang nggak pakai uangnya buat apa-apa, kemarin itu kan kepake uangnya gara-gara Aam kesini, maksudnya adik saya itu liburan kesini, terus namanya
dia dengan membawa dirinya dan tidak membawa uang, pas dia bawa uang terus dia berputar dengan saya, jadi saya yang bayarin gitu kan. Mungkin dikira adik saya ini pakai duit dia gitu kan Bu, padahal dia pakai duit saya juga, dan duit saya itu duit ayah dan ibu, dan itu duit bulanan yang saya dapetin. Jadi pas momen itu saya ada rasa bersalahnya, kayak masa saya boros sih kayak gini. Terus saya ada rasa malamnya juga, kayak kok apa sih mau dibilangin boros, kalau aku cuma beli makanan doang, aku nggak beli apa-apa boros. Terus saya sih ngomong kayak ibu saya, kayak karena lo Bu setiap beli apa-apa tuh nggak ngomong kayak ibu, kayak ngomong beli ini itu pasti ngomong, karena nggak pernah belanja apa gitu kan. Terus kata ibu, ya udah dicatat aja pengeluarannya jadi ini. Terus habis itu saya catat pengeluarannya, terus saya kirim ke ibu saya. Terus habis itu ayah saya bilang kayak gini, apa kamu kok bisa gitu, loh kata ini nanti dibilang boros. Jadi ada kayak perasaan kesel gitu loh Bu, kayak apa sih orang lo, apa sih ayah lo juga dulu pernah ngeluarin uang kayak gitu, terus hal-hal yang mungkin juga nggak penting. Sebenarnya tindakan mungkin kalau saya boros, tindakan borosnya juga turun ke ayah saya, turun dari ayah. Jadi Kak Haura ini itu ya, ketika mendapatkan kalimat yang menyentuh hati Kak Haura, Kak Haura ini jadi marah gitu ya ke ayah Kak Haura. Jadi kayak menyalahkan kembali, kayak kamu juga pernah kayak gitu. Iya mungkin karena especially karena mungkin ayah kali ya Bu yang ngomong, kayak coba kalau ibu saya yang ngomong mungkin saya nggak apa-apa, mungkin karena ayah saya yang ngomong gitu kali ya Bu ya. Karena mungkin juga Kak Haura pernah ada konflik yang gitu, kayaknya gitu sih Bu. Jadi semakin membara mungkin ya. Terus juga, ya, tapi setiap saya kayak gitu saya ada rasa bersalahnya juga, antara bersalah ke diri sendiri apa saya benar boros, atau bersalah kayak apa emang duitnya itu udah habis. Perasaan tapi pas saya cek itu ya emang duitnya itu habis gara-gara saya nggak urusin adik saya pas liburan kemarin gitu Bu sebenarnya. Jadi Kak Haura ini merasa nggak terima ya dibilangin boros, karena Kak Haura merasa uangnya ini rata-rata terpakai karena membayarkan adik tadi. Tapi di sisi lain juga saya ngerasa bersalah, kayak apa saya sesensitif itu sama ayah saya, padahal sebenarnya mungkin aja niat ayah saya itu baik, dan mungkin aja memang seingat ayah saya itu kayak apa sih Bu, kayak seingat ayah saya itu ya dia ini apa sih Bu, kayak iya TF itu udah pas untuk saya ngekos dan lain-lain, tapi sayanya malah minta lagi gitu. Jadi di sela-sela Kak Haura emosi tadi juga merasakan emosi bersalah dan juga merasa kayak sensitif gitu ya. Oke. Nah dari kejadian itu Kak Haura ingin mengatakan hal apa nih yang ingin Kak Haura sampaikan kepada ayah Kak Haura? Mungkin ini sih Bu, ini keberadaannya gitu kan. Jadi kalau apa sih mungkin ngasih tahu itu kayak santai aja gitu Bu. Kayak ayah tuh ngasih tahunya tuh nggak usah pakai nada roasting gitu loh, kayak kok itu udah habis sih kayak gitu. Dan mungkin anaknya emang sensitif, saya juga sensitif karena setiap di roasting gitu kayak seakan-akan saya melakukan kesalahan besar yang besar banget gitu, padahal ada proses untuk penjelasan supaya saya juga nggak langsung kepancing dengan emosi itu gitu sih. Jadi saya berharap ayah tuh ngomongnya kayak ya apa sih uangnya kenapa habis, uangnya kemana bisa transfer gitu. Terus memang ada salah saya juga sih Bu, saya tuh ada ngomongin ini, iya memang uangnya itu sebenarnya masih ada, tapi bisa sedikit, dari itu kalau dibayarin buat uang kos langsung habis, terus nanti saya makan apa gitu. Dari ungkapan Kak Haura ini, Kak Haura ingin respon ayah Kak Haura seperti apa? Bisa dilihat di sini. Saya pengen itu ayah tuh sih kayak kan ayah kemarin habis transfer, bukannya masih ada uangnya. Kalau memang habis tuh ngomong gitu. Nah tapi kan emang saya nggak suka itu, kemana ayah kayak langsung kamu bohongnya gitu. Nah saya berharap itu ayah kayak uang kamu habis, bukannya kemarin masih ada. Terus saya pengennya itu saya bisa kasih penjelasan dulu, kayak nggak habis sih, cuman kayak ini uangnya menipis kalau saya bayar kos ya. Terus juga bukannya boros, tapi ini tuh juga karena kemarin aman kesini, jadi
bayarin dia beli apa, beli ini beli itu, karena bayarin. Terus oh ya udah kalau kayak gitu nanti dicatat itu pengeluarannya biar kayak kamu tahu nanti pengeluarannya apa, jadi nggak ujuk-ujuk itu langsung kok habis ya, kok langsung kayak ya minta uang kos, padahal kayaknya kalau misalnya dikelola kan bisa aja kamu bayar uang kos pakai uang yang kemarin gitu. Terus saya bilang kayak ya mungkin aja kemarin Rara pas belanja Aam itu juga kayak nggak stop itu, terus juga mungkin Raranya juga ikut belanja, jadinya Rara juga kemakan lah duit-duit yang mungkin buat bayar uang kos itu. Sudah? Ada yang ingin disampaikan lagi pada ayahnya? Mungkin ada satu kayak ngomongnya itu pelan-pelan aja, mungkin karena di kejadian konflik waktu itu Rara tuh masih suka sensitif gitu tentang hal-hal yang pernah terjadi pada saat itu. Ya nggak tahu juga sih cara ngebunuh dari mana, kayak mungkin ya seiring waktu kayak jadinya memang akhirnya membentuk kepribadian Rara yang agak sensitif gitu sih ya. Ada yang ingin Kak Haura dapatkan dari ayahnya setelah Kak Haura menyampaikan ini? Ada. Silakan. Pengennya sih kayak oke, nanti ayah pelan-pelan ngomongnya itu yang baik, kayak pelan-pelan diatur ngomongnya yang pelan-pelan lah, nggak kayak roasting gitu nadanya, padahal mungkin niat ayah saya tuh ada bercanda gitu, tapi sayanya yang agak kayak sensitif. Ada lagi yang ingin disampaikan? Udah sih. Oke. Nah, tadi Kak Haura ketika meluapkan yang terakhir perasaan Kak Haura untuk ayahnya, Kak Haura sempat memainkan jari Kak Haura. Apakah ada sesuatu perasaan yang Kak Haura rasakan ketika mengucapkan hal tersebut? Mungkin karena ini sih, Bu. Saya masih suka bersalahnya itu karena sensitif itu sih, Bu. Apakah memang karena saya yang terlalu sensitif, terlalu kayak ibarat tuh kayak masih suka kemasuk hati dan lain sebagainya gitu, atau kayak ya udah emang yang kemarin-kemarin itu masih ke bawah aja, antara masih ke bawahnya itu suka ke bawahnya itu emang saya sengaja atau gimana, karena itu bentuk pertahanan diri saya nggak suka digituin. Tapi apakah sebelumnya Kak Haura pernah mengungkapkan perasaan ini sebelumnya ke Kak Haura, kayak Kak Haura ini mungkin gampang keinget dengan konflik yang sebelumnya dengan ayah? Nggak pernah sih, Bu, udah nggak pernah disinggung-singgung soal konflik itu, paling ngebalasinnya kayak roasting tipis juga, kayak apa sih orang kalau ayah juga boros kayak gitu. Oke. Nah, dari tadi Kak Haura telah melaksanakan teknik itu, apa perasaan mungkin Kak Haura mendapatkan kesadaran dari Kak Haura? Saya jadi tahu sih, Bu, bisa aja memang sayanya yang terlalu sensitif, itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, perasaan saya lega sih, Bu. Jadi ketika saya berandai-andai ketika saya menjadi bapak saya, sebenarnya bisa aja sih sayanya yang masih terlalu ingat masa lalu, teringat konflik itu, jadinya yang lihat bapak saya baik, gak ada niatan ke arah roasting ataupun nyindir ataupun gimana. Memang dia tuh secara kalau kita lihat pakai logika kan niatnya baik ya, Bu ya. Cuman sayanya yang masih kalah, logika saya masih kalah dengan ingatan-ingatan yang pernah terjadi pada saat itu gitu. Jadinya perasaan saya itu lega dan lebih tahu sih perasaan saya kalau seandainya saya bisa memposisikan sebagai anak yang tidak terlalu sensitif gitu dan bisa memahami kedua belah pihak gitu, mungkin tidak akan sedrama itu permasalahannya. Jadi di sini Kak Haura sudah bisa menetapkan ya, selanjutnya jika ada kejadian seperti ini Kak Haura ingin memposisikannya sebagai kedua belah pihak seperti itu. Jadi Kak Haura mengurangi sikap sensitifnya seperti itu. Iya sih, Bu, betul. Tapi saya sangat bisa memahami Kak Haura, dari konflik yang belum pernah terjadi itu masih membekas ya, jadi sangat kayak terbawa selalu ketika mungkin ada hal-hal yang menyenggol hal tersebut. Iya sih, Bu, tapi saya juga jadi belajar pas saya konser ini, jadi kayak mungkin perlahan saya nggak perlu ngelihat hal-hal konflik yang pernah terjadi, tapi lihat artinya, kayak bisa aja bapak saya bilang kamu tuh jangan baper dan lain sebagainya, ya itu bikin saya kuat gitu, nggak perlu berpatok dengan
konflik-konflik yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Oke, jadi dari setelah kita melakukan teknik ini, Kak Haura sudah mencapai nih tujuan Kak Haura tadi. Kak Haura sudah merasa lega dan juga Kak Haura sudah menyadari kalau mungkin tindakan Kak Haura itu akan mungkin dikurangi dengan cara melihat merasakan memosisikan menjadi kedua pihak itu. Ya, oke. Nah, dari sini ada yang ingin Kak Haura sampaikan lagi? Sudah sih Bu, saya sudah cukup memahami bagaimana diri saya gitu setelah menerapkan dan melakukan teknik-teknik dan arah dari Ibu tadi dalam musik konseling. Saya sangat apresiasi Kak Haura ya. Kak Haura sangat berani untuk melakukan kedua peran tersebut meskipun mungkin itu sangat berat dan juga hal yang belum pernah Kak Haura katakan sebelumnya. Kak Haura juga sangat terbuka. Saya sangat berterima kasih karena Kak Haura sudah terbuka dan akhirnya sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Oke, karena waktu sudah berjalan sesuai dengan waktunya, apakah saya bisa mengakhiri sesi konseling ini? Bisa. Oke, untuk tindak lanjutnya, nanti Kak Haura bisa chat saya ya apabila Kak Haura ingin melakukan konseling lanjutan atau ada hal-hal yang mungkin mendistract Kak Haura lagi, kita akan bisa membahas hal itu di pertemuan selanjutnya. Berarti nanti menghubungi Ibu di WhatsApp yang kemarin ya. Oke, terima kasih ya Kak Haura sudah menyempatkan waktu datang pada hari ini. Apakah sesi konseling ini bisa diakhiri? Oke, saya izin menyimpulkan sesi konseling kali ini ya. Jadi Kak Haura ini tadi itu sempat bingung apakah tindakan Kak Haura ini benar atau tidak ke ayah Kak Haura. Lalu Kak Haura tadi sudah memerankan nih apa yang ingin Kak Haura sampaikan dan juga jawaban dari ayah Kak Haura dengan sangat berani. Lalu Kak Haura sudah setelah melakukan hal itu sudah mencapai kesadaran Kak Haura kalau tindakan Kak Haura ini perlu dibenahi lagi. Kak Haura ingin memposisikan sebagai kedua pihak tersebut dan Kak Haura sudah merasakan lega ya setelah sesi konseling ini. Oke, baik. Apakah sesi konseling ini bisa saya akhiri? Bisa Ibu. Oke, terima kasih ya Kak Haura sudah menyempatkan waktunya ke sini. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak ya Ibu. Semoga kita bisa ketemu di sesi konseling. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya angkat.